Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah video. Jadi dalam video ini ada seorang mantan Ketua KPU DKI Jakarta dan juga dia merupakan mantan komisioner KPU Pusat. Dalam video ini beliau menyatakan bahwa ijazah dari Presiden Jokowi itu asli. Kemudian dia mengatakan bahwa isu yang dibangun oleh Bambang Tri dan teman-temannya itu adalah isu yang tidak benar. Oke teman-teman, jadi langsung saja saya tunjukkan videonya buat teman-teman. Ini dia videonya. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Oke teman-teman, jadi isu yang dibangun oleh Bambang Tri dan teman-temannya merupakan isu yang konyol. Setiap dalam video saya mengatakan bahwa isu yang dibangun oleh Bambang Tri dan teman-temannya ini adalah isu konyol. Karena kita sudah melihat ya, mulai dari guru SMA Negeri 6 Surakarta ya, sudah mengatakan bahwa ijazah SMA Presiden Jokowi itu asli. Kemudian dari UGM pun mengatakan hal yang sama. Sampai Presiden Jokowi reuni dengan teman-teman semasa kuliahnya. Yang terbaru ada pernyataan dari mantan Ketua KPU DKI Jakarta dan mantan komisioner KPU Pusat. Begini teman-teman, berulang kali dalam video saya mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pejabat sekelas presiden, ijazahnya itu harus terverifikasi dan sudah terverifikasi dengan sangat ketat. Yang disampaikan oleh mantan Ketua KPU DKI Jakarta dan juga mantan komisioner KPU Pusat itu sudah benar bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli. Lalu apakah kita masih mau percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bambang Tri dan teman-temannya? Menurut saya tidak perlu lagi dipercaya. Isu ijazah palsu sudah bisa dipatahkan, walaupun isu ini masih lumayan hangat diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Apalagi sidang tanggal 18 kemarin itu ditunda ya, karena Presiden Jokowi tidak hadir. Dan akan dilanjutkan tanggal 31 Oktober berikutnya ya, sidangnya itu. Kemudian di sidang pertama itu ada orang-orang yang menganggap dirinya mewakili rakyat Indonesia datang ke sana mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus datang ke pengadilan. Presiden Jokowi harus membawa ijazah aslinya. Ya. Tuntutan-tuntutan mereka ini tuntutan-tuntutan yang sangat konyol, tidak berdasar. Ya. Berulang kali saya mengatakan tuntutan mereka itu konyol dan tidak berdasar. Kurang apa lagi? Saksi sudah lebih dari satu. Semuanya mengatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu asli. Lalu apa lagi? Apakah kita mau melihat
ijazah Presiden Jokowi secara langsung? Pertanyaannya, apakah ketika mereka ini melihat ijazah Presiden Jokowi secara langsung, memegang fisik ijazah tersebut, apakah mereka langsung percaya? Saya rasa tidak. Mungkin mereka akan membangun isu-isu lain lagi untuk menjatuhkan seorang Presiden Jokowi. Dan memang orang-orang seperti Bambang Tri ini ya tidak pantas untuk dipercaya. Karena dia ini merupakan mantan narapidana kasus fitnah ya. Dan fitnah itu dibangun untuk menjatuhkan Presiden Jokowi juga. Mereka ini hanya bikin gaduh bangsa Indonesia ya. Mereka hanya bikin ribut saja. Dan memang tidak ada faedahnya ya. Mereka ini hanya bikin ribut saja di Indonesia. Dan hal ijazah palsu ini merupakan hal yang sangat remeh-temeh ya. Presiden Jokowi itu sibuk bekerja. Presiden Jokowi itu sibuk membangun negara ini. Bukan untuk mengurusi hal sepele, hal remeh-temeh seperti ijazah palsu ini. Kembali lagi kepada video yang tadi, teman-teman. Pernyataan yang dibangun, yang dibicarakan oleh mantan ketua KPU DKI Jakarta ini, menurut saya, ya, saya sebagai masyarakat biasa menganggap bahwa ini merupakan salah satu pukulan telak ya, kepada Bambang Tri dan kawanan-kawanannya. Kenapa seperti itu? Karena yang berbicara ini bukan orang sembarangan. Beliau ini merupakan mantan ketua KPU DKI Jakarta dan juga merupakan mantan komisioner KPU Pusat. Lalu apakah kita mau meminta bukti dari mantan ketua KPU DKI Jakarta ini? Menurut saya dokumen-dokumen seperti ijazah, ya, pendaftaran, registrasi dan sebagainya pasti masih tercatat dan tersimpan rapi di kantor KPU. Apakah Bambang Tri ini tidak percaya terhadap KPU? Dan sebagai catatan, Bambang Tri ini bukan saja menggugat Presiden Jokowi, tetapi salah satunya adalah KPU yang digugat oleh si Bambang Tri ini. Dan kalau seandainya ini tidak terbukti benar bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu, maka sudah sepantasnya Bambang Tri ini ditangkap lagi dan dimasukkan lagi ke dalam penjara. Walaupun ya dia sudah ditangkap beberapa hari yang lalu karena kasus penistaan agama. Kalau tidak terbukti benar tuduhan dari Bambang Tri ini, ya, dia bisa dikenakan pasal lagi, ya. Dan masa tahanannya itu ya di penjara bisa lama lagi. Ya. Saya kira seperti itu, teman-teman. Nah, saran saya, ya, kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, ya, yang waras, yang berpikiran luas, jangan kita mengikuti atau berpikir sama dengan seorang Bambang Tri dan kawanan-kawanannya. Mana mungkin ijazah seorang presiden itu palsu? Toh dia sudah menjadi wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode. Kurang apa lagi? Kenapa baru sekarang digugat, ya kan? Ya. Oke, teman-teman. Jadi yang terakhir, ya, saran saya yang terakhir di video ini, jangan pernah percaya terhadap orang-orang yang suka bikin gaduh seperti Bambang Tri ini. Jangan percaya apa yang mereka katakan, karena mereka itu hanya bikin gaduh saja di negara ini. Tetap mencintai NKRI ini, jaga NKRI ini dengan pikiran-pikiran cerdas, teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.